Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2. Saya Muhammad Bahaudin Ihsan beserta teman saya Najma Stali Satu Zuhro dan Linda Septianingrum akan menjelaskan mengenai jenis-jenis wacana. Jenis wacana menurut Krida Laksana. Wacana menurut Krida Laksana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal, merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Nah, wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti novel, buku, seri ensiklopedia, dan sebagainya. Krida Laksana membagi wacana menjadi 4, yaitu pertama, wacana langsung atau direct speech, direct discourse adalah wacana yang sebenarnya dibatasi oleh intonasi atau punktuasi. Yang kedua, wacana pembeberan atau expository discourse adalah wacana yang tidak mementingkan waktu dan penutur, berorientasi pada pokok pembicaraan dan bagian-bagiannya diikat secara logis. Wacana penuturan atau narrative discourse adalah wacana yang mementingkan urutan waktu, dituturkan oleh pesona pertama atau ketiga dalam waktu tertentu, berorientasi pada pelaku, dan seluruh bagiannya diikat oleh kronologi. Yang keempat, wacana tidak langsung atau indirect discourse adalah pengungkapan kembali wacana tanpa mengutip secara harfiah kata-kata yang dipakai oleh pembicara, mempergunakan konstruksi gramatikal atau kata-kata tertentu, antara lain klausa subordinatif, kata bahwa, dan sebagainya. Jenis wacana menurut Kiraf. Wacana deskripsi adalah wacana yang berusaha menyajikan suatu objek atau suatu hal sedemikian rupa, sehingga objek itu seolah-olah berada di depan mata kepala pembaca. Seakan-akan juga para pembaca melihat sendiri objek itu. Deskripsi memberi suatu citra mental mengenai sesuatu hal yang dialami, misalnya pemandangan, orang, atau sensasi. Nah, dilihat dari sifat objeknya ini, deskripsi dibedakan atas 2 macam, yaitu pertama, deskripsi imajinatif atau impresionis adalah deskripsi yang menggambarkan objek benda sesuai kesan atau imajinasi penulis. Contoh, deskripsi impresionitis dalam sebuah cerita. Yang kedua, deskripsi faktual atau ekspositoris adalah deskripsi yang menggambarkan objek berdasarkan urutan logika atau fakta-fakta yang dilihat. Contohnya, deskripsi dalam sebuah cerita. Selanjutnya, wacana narasi. Wacana narasi adalah bentuk wacana yang berusaha menyajikan suatu peristiwa atau kejadian, sehingga peristiwa itu tampak seolah-olah dialami oleh para pembaca. Narasi biasanya menyajikan peristiwa dalam sebuah rangkaian peristiwa kecil yang bertalian. Ia mengisahkan sebuah atau suatu kelompok aksi sedemikian rupa untuk menghasilkan sesuatu yang secara populer disebut cerita. Narasi diuraikan dalam bentuk penceritaan yang ditandai oleh adanya uraian secara kronologis atau urutan waktu. Penggunaan kata hubung yang menyatakan waktu atau urutan seperti lalu, selanjutnya, keesokan harinya, atau setahun kemudian kerap dipergunakan dalam wacana narasi ini. Selanjutnya ada wacana persuasi. Wacana persuasi adalah suatu bentuk wacana yang merupakan penyimpangan dari argumentasi dan khusus berusaha mempengaruhi orang lain atau para pembaca, agar para pendengar atau pembaca melakukan sesuatu bagi orang yang mengadakan persuasi, walaupun yang dipersuasi sebenarnya tidak terlalu percaya akan apa yang dikatakan itu. Karena itu, persuasi lebih condong menggunakan atau memanfaatkan aspek-aspek psikologis untuk mempengaruhi orang lain. Biasanya wacana persuasi ini bisa kita temukan di dalam baliho-baliho atau spanduk-spanduk untuk mempengaruhi orang melakukan sesuatu. Wacana argumentasi. Wacana argumentasi adalah wacana yang berusaha membuktikan suatu kebenaran. Lebih jauh, sebuah argumentasi berusaha mempengaruhi serta mengubah sikap dan pendapat orang lain untuk menerima suatu kebenaran dengan mengajukan bukti-bukti objek yang diargumentasikan itu. Argumentasi dilihat dari sudut proses berpikir adalah suatu tindakan untuk membentuk penalaran dan menurunkan kesimpulan serta menerapkannya pada suatu kasus dalam perdebatan.
Wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah wacana yang berusaha menguraikan suatu objek hingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Wacana ini digunakan untuk menjelaskan wujud dan hakikat suatu objek. Penjenisan wacana dari pendapat tersebut dapat disimpulkan menjadi 4, yaitu berdasarkan media penyampaiannya, jumlah penutur, sifat, dan tujuannya. Dalam penelitian ini, penulis membatasi penggunaan teori wacana, hanya berdasarkan tujuannya, yaitu wacana deskriptif. Karangan eksposisi biasanya digunakan pada karya-karya ilmiah seperti artikel ilmiah, makalah untuk seminar, simposium, atau penataran. Untuk mendukung akurasi pemaparannya, sering pengarang eksposisi menyertakan bentuk-bentuk nonverbal seperti grafik, diagram, tabel, atau bagan dalam karangannya. Pemaparan dalam eksposisi dapat berbentuk uraian proses, tahapan, cara kerja, dan sebagainya, dengan pola pengembangan ilustrasi, definisi, dan klasifikasi. Contoh karangan eksposisi dari suatu peristiwa. Jenis wacana menurut Mulyana. Menurut Mulyana, jenis-jenis wacana dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan media penyampaian wacana tulis, berdasarkan jumlah penutur wacana monolog, dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan media penyampaian wacana tulis dibagi menjadi 2, yaitu wacana tulis written discourse adalah jenis wacana yang disampaikan melalui tulisan. Sampai saat ini, tulisan masih merupakan media yang sangat efektif dan efisien untuk menyampaikan berbagai gagasan, wawasan, ilmu pengetahuan, ataupun yang dapat mewakili kreativitas manusia. Wacana lisan atau spoken discourse adalah jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dengan bahasa verbal. Jenis wacana ini sering disebut sebagai tuturan, speech, atau utterance. Adanya kenyataan bahwa pada dasarnya bahasa pertama kali lahir melalui mulut atau lisan. Berdasarkan jumlah penutur, wacana dibagi menjadi 2, yaitu wacana monolog dan wacana dialog. Yang pertama, wacana monolog. Wacana monolog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh satu orang. Bentuk wacana monolog antara lain adalah pidato, pembacaan puisi, pembacaan berita, dan sebagainya. Yang kedua ada wacana dialog. Wacana dialog adalah jenis wacana yang dituturkan oleh 2 orang atau lebih. Jenis wacana ini bisa berbentuk tulis maupun lisan. Bentuk wacana dialog antara lain dialog, ketoprak, lawakan, dan sebagainya. Berdasarkan sifatnya, wacana dibagi menjadi 2, yaitu wacana fiksi dan wacana non-fiksi. Yang pertama ada wacana fiksi. Wacana fiksi adalah wacana yang isinya berorientasi pada imajinasi. Bahasanya menganut aliran konotatif dan analogis. Umumnya, penampilan dan rasa bahasanya dikemas secara literal atau estetis. Wacana fiksi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu wacana prosa, wacana puisi, dan wacana drama. Wacana prosa adalah wacana yang disampaikan atau ditulis dalam bentuk prosa, seperti novel, cerita pendek, artikel, makalah, dan sebagainya. Wacana puisi adalah jenis wacana yang dituturkan atau disampaikan dalam bentuk puisi. Wacana drama adalah jenis wacana yang disampaikan dalam bentuk drama. Yang kedua ada wacana non-fiksi. Wacana non-fiksi disebut juga wacana ilmiah. Jenis wacana ini disampaikan dengan pola dan cara-cara ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahasa yang digunakan bersifat denotatif, lugas, dan jelas. Secara umum, penyampaiannya tidak mengabaikan kaidah-kaidah gramatikal bahasa yang bersangkutan. Beberapa contoh wacana non-fiksi antara lain laporan penelitian, buku materi perkuliahan, dan sebagainya.